pagi, selamat siang, selamat malam. Sebelum itu saya mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu Winarsi SHMH yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan atau membuat video mengenai artikel yang saya buat. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Cecilia PN Luman Gaol dengan NIM 25080101004. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang artikel yang saya buat dengan judul Sinergi Pemerintah dan Masyarakat dalam Upaya Pemberantasan Korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio, yang berarti tindakan merusak atau menghancurkan, dan diartikan pula sebagai kejahatan, ketidakjujuran, serta penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Di Indonesia, korupsi adalah fenomena sosial yang hingga kini masih sulit untuk diberantas. Kejahatan luar biasa atau extraordinary crime ini tidak hanya merugikan secara material, tetapi dampaknya masif. Korupsi menghambat pembangunan, merusak fondasi ekonomi, dan yang paling berbahaya, ia berpotensi menggerus nilai-nilai moralitas dan demokrasi. Jika dibiarkan, perilaku koruptif beresiko menjadi kebiasaan yang dianggap lumrah dalam kehidupan masyarakat. Ironisnya, korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini bukanlah tindak spontan, melainkan sudah direncanakan sejak awal. Bahkan pada tahap perencanaan anggaran, fakta ini telah disoroti sejak dekade 1980-an, di mana kebocoran keuangan negara mencapai 30%, yang membuktikan korupsi sudah mengakar kuat dalam sistem birokrasi, baik di instansi pemerintah, BUMN, maupun BUMD. Kerumitan korupsi terletak pada kombinasi faktor internal dan faktor eksternal yang saling menguatkan. Akar korupsi selalu berasal dalam diri setiap individu, yaitu faktor internal. Yang pertama adalah keserakahan dan gaya hidup. Pemicu utama adalah sifat tamak dan rakus, didorong oleh hasrat besar untuk memperkaya diri serta gaya hidup konsumtif yang tidak diimbangi pendapatan yang memadai. Hal ini juga menggambarkan rendahnya solidaritas sosial. Yang kedua adalah moralitas dan religiusitas. Lemahnya moralitas dan ajaran agama yang kurang diterapkan secara benar membuat individu mudah tergoda. Penelitian menunjukkan bahwa individu dengan agama rendah cenderung memiliki korelasi negatif dengan korupsi. Ketiga adalah aspek psikologis dan kompetensi. Individu dengan skor tinggi pada elemen kepribadian negatif seperti dark trait juga meningkatkan risiko kecurangan karena kurangnya pemahaman dan peraturan dan kelalaian. Faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal memberikan peluang dan lingkungan yang kondusif bagi korupsi. Yang pertama adalah organisasi yang buruk. Budaya organisasi yang tidak baik dapat menjadi peluang terjadinya kecurangan. Faktor eksternal lain termasuk kurangnya sistem akuntabilitas, lemahnya manajemen, dan kelemahannya dalam birokrasi pelayanan umum. Yang kedua, meluasnya korupsi. Masalah ini meluas ke sektor swasta, dunia usaha, dan lembaga kemasyarakatan. Korupsi melibatkan lebih dari satu orang yang bersifat rahasia dan memberikan keuntungan timbal balik. Yang ketiga adalah lemahnya hukum. Perkembangan kejahatan korupsi yang tergolong tinggi dibandingkan pemberantasannya yang sangat lambat, menunjukkan bahwa hukum seakan lemah dalam menangani masalah. Sementara itu, kenaikan jumlah aset negara yang besar justru menjadi peluang bagi oknum untuk melakukan tindak pidana korupsi. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan strategi pemberantasan yang efektif, yang diawali dengan mencari penyebab, kemudian menghilangkan melalui prevensi, pendidikan, dan tindakan represif. Strategi kunci adalah mengoptimalkan peran serta masyarakat yang memiliki landasan hukum kuat, yang terdapat pada pasal 41 dan 42 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang dimana adalah hak masyarakat. Masyarakat diberikan hak untuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi, menyampaikan saran, serta berhak memperoleh jawaban atas laporannya dalam waktu paling lama 30 hari. Yang kedua adalah perlindungan dan penghargaan. Masyarakat juga berhak memperoleh perlindungan hukum saat melaksanakan haknya, dan berhak mendapatkan penghargaan berupa piagam atau premi jika jasanya membantu mengungkapkan korupsi terbukti.
Meskipun hukum menjamin, partisipasi masyarakat masih minim dan kurang berkualitas karena niat baik masyarakat tidak didukung sepenuhnya oleh pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan model implementasi yang berfokus pada yang pertama adalah revitalisasi moral dan etika. Pencerahan moral dan etika bagi penegak hukum perlu dilakukan karena aspek moralitas yang berkurang dari sistem hukum akan melahirkan legalisme yang represif. Yang kedua adalah peningkatan transparansi dan akses informasi. Pemerintah harus berkonsisten pada asas keterbukaan yang terdapat pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Hal ini penting karena saat ini informasi seringkali masih dikuasai oleh elit politik sehingga masyarakat tidak memiliki ruang yang pasti untuk menyuarakan aspirasinya. Yang ketiga, penguatan perlindungan dan insentif. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan yang diatur dalam PP nomor 71 tahun 2000 harus diimplementasikan secara tegas, memastikan bahwa perlindungan hukum berjalan efektif dan penghargaan diberikan secara insentif kuat bagi pelapor. Korupsi dapat dicegah sejak dini jika dalam masyarakat sudah ditekankan adanya kontrol sosial untuk mendidik, mengajak, atau bahkan memaksa warga agar menyesuaikan diri dengan nilai-nilai etis. Melihat betapa buruknya dan merugikannya tindak pidana korupsi, tingkat yang masih tinggi bukan berarti membuat kita menyerah. Dengan berpegang teguh pada asas-asas umum, penyelenggara negara mengoptimalkan kebijakan hukum dalam meningkatkan peran masyarakat dan menjauhkan diri dari faktor internal seperti keserakahan dan gaya hidup konsumtif, diperlukan kerjasama dari berbagai pihak untuk menciptakan strategi yang komprehensif. Hanya dengan sinergi total antara pemerintah yang bersih dan masyarakat yang aktif mengawasi pemberantasan korupsi di masa depan akan mencapai keberhasilan. Baik, sekian, terima kasih.